Halo BPC Lovers. Halo. Ketemu lagi dengan kita konsultasi dengan dokter. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang cantik ini dengan dokter siapa, Dok? Saya dengan Dokter Bulan. Oke, dengan Dokter Bulan. Nah, Dokter Bulan ini berpraktek di BPC cabang Lebak Bulus. Kalau boleh tahu hari dan jamnya jam berapa aja, Dok? Oke, saya berpraktek di BPC Lebak Bulus di hari Senin dan Kamis pada pukul 10 sampai jam 6 dan ada juga di hari Minggu ke-1 dan 3 dari pukul 10 sampai jam 2. Oke, buat kalian yang ada di sekitar Lebak Bulus yang ingin konsultasi ini datang langsung ke klinik atau bisa by appointment, bisa juga lewat DM dulu ya kalau ingin konsultasi bersama Dokter Bulan untuk bertanya seputar permasalahan kulitmu. Nah, seperti biasa Dok, kita kan hari ini bahas tentang salah satu permasalahan kulit, yaitu dengan tema cabi itu nggak selamanya lucu dan nggak juga selamanya ya enak dilihat mata gitu. Oke, nah kalau berhubungan sama yang cabi-cabi nih Dok, biasanya tuh numpuknya tuh biasanya tuh di lemak, nih di pipi biasanya ya kan, masalah yang ada di pipi ya kan. Nah, orang mungkin berpikir gini, selama ini kan punya pipi cabi itu kan kelihatan bulat ya Dok ya, kelihatan gemuknya kelihatan banget karena kan di muka ya. Nah, kenapa sih Dok bisa terjadi penumpukan lemak yang berlebih di daerah pipi ini? Oke, jadi gini, penumpukan lemak baik itu di pipi atau di tubuh pasti awalnya karena kenaikan berat badan ya. Nah, dengan kenaikan berat badan yang pertama kali kelihatan itu adalah biasa di pipi. Nah, kenapa kenaikan berat badan itu terjadi? Nah, ini banyak tahapannya ya. Nah, salah satunya itu adalah kelebihan kalori yang kita konsumsi. Nah, kelebihan kalori itu akibat dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan tinggi kalori itu seperti gula. Nah, nggak cuma makanan ya, minuman juga ya. Dia kan tinggi kalorinya, otomatis kalori yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, naiklah berat badan kita, terjadilah timbunan lemak di pipi. Nah, terus kelebihan kalori itu juga bisa disebabkan kebanyakan makan karbohidrat. Jadi kita terlalu banyak makan karbohidrat nih daripada yang lain. Nah, itu juga terjadi penimbunan lemak yang banyak sehingga pipi kita menjadi cabi gitu. Nah, makan nambah ya, sering makan nambah ya. Dia makan yang nggak sehat ya. Terus ada juga dari terlalu banyak makan garam. Makan garam. Itu juga bisa bikin kelihatan lebih cabi. Bukan diartikan secara harfiah ya, makan garam ya. Iya, kebanyakan konsumsi makanan yang mengandung garam ya, gitu. Atau timbunan garam yang banyak di makanan itu. Nah, itu kan meningkatkan sodium yang tinggi. Nah, sehingga dia bisa menumpuk cairan di tubuh. Sehingga di beberapa bagian tubuh kita itu menjadi lebih cabi atau lebih berisi gitu. Karena itu bukan cairan dari sodium garam tersebut seperti itu. Nah, itu kan dari makanan ya. Dari makanannya. Berarti pilihlah makanan yang kalorinya rendah atau seimbangkanlah makanannya gitu. Nah, next nih, kalau dehidrasi juga bisa tuh kelihatan lebih cabi atau lebih gendut di beberapa bagian. Karena dengan dehidrasi otomatis tubuh kita jadi kayak mengumpulkan cairan sendiri gitu. Nah, otomatis jadi ada penumpukan cairan jadi lebih berisi ya di beberapa bagian, salah satunya di pipi. Nah, terus ada juga dari alkohol. Nah, alkohol itu dia lebih tinggi kalori daripada nutrisinya. Dengan tinggi kalori otomatis terjadi kenaikan berat badan ya. Nah, kalau tadi kan dari segi makanan ya, apa yang membuat kita kelebihan lemak atau membuat kita bikin lebih kelihatan cabi ya. Nah, bisa juga nih dari kita kurang beristirahat atau kita stres, ada pikiran. Otomatis dengan kita kurang istirahat, kurang tidur, ataupun kita stres ada pikiran, itu meningkatkan hormon kortisol. Nah, itu menyebabkan kita menjadi lebih gampang lapar, jadi pengen makan terus, sehingga menjadi penimbunan lemak. Dia mengganggu metabolisme tubuh kita nih jadinya gitu. Nah, berikutnya lagi nih, kalau kita kurang gerak ya, kurang olahraga. Jadi otomatis kan dengan kita kurang gerak, kurang olahraga, kebanyakan makan, lebih banyak kalori yang masuk daripada kalori yang kebakar. Jadi tidak seimbang antara kalori yang masuk sama kalori yang terbakar. Otomatis jadi apa? Penimbunan lemak kan? Jadi naik berat badan dan bisa larinya ke pipi, seperti itu. Nah, ada juga sih beberapa sih kenapa pipi menjadi cabi, karena genetik, memang udah bawaan dari keluarganya ada yang pipi cabi. Nah, bisa kemungkinan kamu juga pipinya cabi. Terus ada juga dari tulang pipinya yang tinggi. Nah, akhirnya jadi kelihatan lebih cabi ya karena tulang pipinya tinggi gitu. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal, dan bahkan tadi ada special case di mana kalau dia punya genetika ya Dok ya, yang kira-kira orang tuanya atau satu keluarga serumpun itu punya cabi, itu kemungkinan bisa juga terjadi ya Dok ya. Bener banget. Gitu. Nah, tadi Dokter udah jelasin tuh faktor internal dan eksternal ya, termasuk faktor keturunan karena genetika ya tadi ya. Nah, kira-kira nih cara mengatasinya nih Dok agar pipi kita nggak jadi cabi ini seperti apa nih Dok? Cara mencegah ya, mencegah ya. Lemak. Nah, paling nomor satu adalah pilihlah makanan atau minuman yang
kalorinya rendah gitu. Kurangi makanan seperti gula, terus garam, terus misalnya kau makan karbohidrat jangan terlalu banyak gitu. Terus juga jangan mengkonsumsi alkohol karena itu semua bisa menaikkan berat badan. Terus minum air putih yang banyak ya. Dengan minum air putih yang banyak otomatis kita jadi mudah kenyang. Nah, menghindari yang namanya cheating makan seperti ngemil nih. Dengan kita perut full kan kita nggak pengen ngemil lagi ya gitu. Terus yang paling penting nih, air putih itu menurut penelitian katanya meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 24%, sehingga lebih gampang tubuh kita membakar kalori, meningkatkan pembakaran kalori pada tubuh kita yang bisa membantu buat menurunkan berat badan gitu. Nah, terus lagi cukup tidur sama jangan stres. Karena dampaknya kalau kita, ya tadi kayak saya bilang ya, kalau kita stres atau kurang tidur, jadi gampang lebih lapar ya, karena terpacunya hormon kortisol gitu. Terus yang paling penting lagi adalah olahraga. Nah, dengan olahraga, otomatis kalori yang kita makan jadi terbakar. Jadi balance nih antara kalori yang kita makan sama kalori yang kita bakar, sehingga tidak terjadi penumpang lemak pada tubuh kita seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk meminimalisir supaya tidak terjadi penumpukan lemak di pipi ya dok ya. Nah tapi mungkin namanya orang nih dok ya, kira-kira kalau jalan instannya ada nggak sih? Ya ibaratnya kan kalau ada yang bisa udah terlanjur udah cabi nih ya, atau kan udah terlanjur cabi nih, udah cabi ya. Waktu dia nonton ini mukanya ini posisinya udah cabi nih. Mau itu genetik ataupun pokoknya saya pengen cepet biar saya kelihatan lebih tirus. Ada nih tekniknya. Metodenya apa tuh dok kira-kira? Dengan metode operasi ya, jadi buccal fat removal dengan cara menghilangkan lemak dengan cara mengambil lemak dari dalam pipi kita. Jadi kayak dibikin sayatan tipis, terus kemudian nanti lemaknya dibuang seperti itu. Nah metode buccal fat removal ini dok, sebenarnya tuh metode yang aman nggak sih ya kalau aman banget, aman, cepat dan painless juga ya, karena dia juga saya tanyakan dari dalam pipi ya, jadi, dari dalam jadi nggak kelihatan gitu, dan pasti tentu harus dilakukan oleh dokter bedah plastik ya. Baik, jadi harus dilakukan dengan benar-benar profesionalnya dok ya. Nah kalau berbicara batasan usia nih kan kira-kira umur berapa sih udah bisa melakukan metode ini? Ya, buccal fat ya. Biasanya buat buccal fat removal tuh mulai dari usia 18 sampai sekitar usia 40 tahunan. Jadi buat remaja-remaja yang punya permasalahan pipi cabi, ya, atau ibu-ibu ya, ibu-ibu ya tadi ya. Nah itu bisa nih memilih salah satu metode instannya ya dok ya, menggunakan buccal fat removal gitu. Nah tadi kita udah tahu nih metode ini bisa digunakan untuk membuang lemak di pipi. Kira-kira orang yang seperti apa nih dok yang bisa direkomendasikan untuk melakukan tindakan ini? Yang mempunyai pipi cabi dong. Yang pasti kriteria utamanya pipi cabi. Gitu. Karena kan buccal fat itu kan ya di pipi ya terdapat ya, otomatis kan pipi jadi terlihat lebih cabi sama lebih bulat. Nah, yang terlihat seperti itu yang bisa dibuang lemaknya. Kalau pipinya tirus nggak ada lemaknya, ya mau dibuang dong. Apalagi yang mau dibuang ya dok? Gitu. Jadi cenderung buat kalian yang punya masalah pipi cabi dan pipi ingin bulat gitu ya, nah itu bisa melakukan buccal fat removal ini ya dok ya. Nah kebetulan kita juga mau ada talk show spesial nih dengan spesial ahli bedah plastik ya kan, yang akan mengulas lebih dalam tentang metode buccal fat removal ini ya dok ya. Tentunya. Nah di situ akan dijelaskan secara lebih detail pengerjaannya seperti apa, terus hasilnya bagaimana, dan mungkin juga lebih detailnya lagi sama yang lebih ahli. Lebih ahlinya. Nah jadi buat kalian jangan sampai terlewat. Kalau boleh tahu kapan tuh dok itunya? Nanti bakal ada talk show ya di Wijaya pada hari Sabtu pada tanggal 21 Agustus di jam 11 sampai jam 12 siang. Bersama dokter Bulan lagi tentunya. Iya, dengan saya ya. Dan nanti dengan dokter bedah plastiknya dokter Anwar Lewa. Dengan dokter Lewa. Nah, jadi kalian kalau memang seandainya mau bertanya nih dok ya, penasaran seperti apa dan pengen tahu, lebih ajak juga berkeinginan pengen melakukan buccal fat removal, silakan ditanya. Kumpulkan pertanyaan di bawah ini ya. Komen aja tinggal dok ya. Komen ya, nanti kita langsung tanyakan ke ahlinya. Nah jadi buat kalian jangan sampai terlewat waktu ya dan harinya, supaya nanti bisa banyak pengetahuan tentang metode buccal fat removal ini seperti apa ya dok ya. Mungkin terima kasih dok atas waktu dan informasinya pada hari ini. Semoga menjadi pengetahuan informasi yang bermanfaat bagi BPC Lovers sekalian, dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda dengan dokter yang berbeda juga. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama. And see you, bye.